Oke guys, selamat datang di Spaghetti Craft. Jadi hari ini kita bakal mengetahui seberapa OP sih Carbonado Each Furnace yang ada di Slime Fun. Ya, sebenarnya video ini gue buat karena banyak banget dari kalian yang nanyain tentang kelebihan dan kekurangan dari furnace yang gue buat kemarin. Nih, banyak banget kan komentar yang bilang, apa yang buatlah video ini. Oke, ini ya Carbonado Each Furnace-nya ya. Jadi, untuk kenalan terlebih dahulu, buat si Slime Fun adalah add-on yang biasa dipasang di sebuah server yang kalian mainin. Nah, kadang tuh dia kalau misalnya ada Slime Fun, maka bisa banyak ada baik itu item, mau itu struktur, ataupun mungkin bakal ada blok-blok baru yang kalian nggak pernah lihat temuin di vanilla Minecraft. Di sini, si Enhanced Furnace itu bagian dari Basic Machine. Dimana kalau misalnya dia di-enable di Slime Fun server yang kalian mainin, berarti kalian bisa nemuin, kalian bisa bikin, gitu ya. Nah, jadi di sini ada banyak tingkatannya, 1 sampai 11. Nanti bakal perlu ditingkatin ke reinforce lagi dan juga perlu banget ke carbonado. Nah, jadi kalau buat pembuatan dari si furnace yang level atas, dia memerlukan memerlukan si di level sebelumnya. Misal nih, kalian membuat enhanced furnace 3, itu perlu enhanced furnace 2 gitu ya. Begitu pula, jadi kalian nggak bisa langsung buat carbonado each furnace tanpa membuat sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke. Oh ya, dan apa sih perbedaannya antara furnace vanilla sama furnace yang ada di enhance ini yang diperdaya? Nah, jadi itu ada tiga properti yang dimiliki oleh enhance furnace. Semakin tinggi levelnya, maka semakin baik efeknya. Pertama ada processing speed, ada fuel efficiency, sama ada luck multiplier. Nah, jadi untuk processing speed adalah kecepatan material itu akan dikonversikan atau akan di-smelt, dan fuel efficiency berapa banyak si bahan bakar yang diperlukan buat ngebakar si benda itu gitu ya. Misalnya kita punya nih sebuah bahan bakar, dia bisa ngebakar 10. Kalau fuel efisiensinya nambah jadi misalnya 10, berarti dia bisa membakar yang biasanya satu bahan bakar bisa membakar 10, sekarang bisa 100 dengan si carbonado each furnace ini. Gitu ya. Jadi itulah tadi kalau fuel efficiency. Kalau luck multiplier itu semakin tinggi, maka akan semakin tinggi kemungkinan dia bakal double drop atau double dihasilkan setelah smelting. Tapi pada praktisnya kita bakal lihat nanti bukan cuma double, bahkan bisa triple atau enggak quadruple dari jumlah yang dibakar dari sebuah material yang dibakar. Oke, langsung coba aja ya. Di sini saya udah ada Carbonado Each Furnace yang udah ada bahan bakarnya, saya gunakan blaster sebanyak 64. Dan nanti bakal ada alatnya di sini. Berupa ada redstone, ada diamond, ada gold, ada copper, ada coal, ada nether gold, ada nether quartz, sama ada ancient debris. Nah, ini kan ore semua ya. Baik, ini ada ore yang dari overworld, ada juga yang dari netherworld. Nanti bakal ada blok-blok biasa. Seperti misalnya cobblestone, netherrack, dan juga sand. Dan bahkan saya juga bakal coba buat si kelp. Kelp ini pengen tahu apakah dia bakal masuk sebagai blok yang dia akan dimultiplier atau enggak. Oke, lanjut ya. Ambil dulu. Saya coba satu-satu ya. Oke, pertama coba buat si fall dulu. Susah aja dapat nambah 2, nambah 1, nambah 2, nambah 2, nambah 2, nambah 2, nambah 3, nambah 4. Nah, jadi itu bisa lihat ya, bahkan ada yang jadi 1, ada yang jadi 2, ada yang 2 jadi 3, ada yang jadi 4. Jadi masing-masing 4 sih. Nah, misal nih, nambah 2, 3, 1, 4, 2. Nah, cepet banget kan ya? Lihat deh. Bahkan belum sampai penuh, belum sampai setengahnya dia tuh udah langsung dipenuhin gitu loh waktu buat memprosesan materialnya. Jadi sangat recommended banget buat kalian yang perlu glass cepet-cepet nih. Misalnya yang perlu glass, perlu ribuan glass pakai alt ini, karena dia bakal cepet banget buat memprosesnya. Keep in mind ya, kalau kalian melihat material pembuatan si Carbonado Each Furnace ini, itu bakal mahal banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian masih baru-baru mulai, baiknya sih nggak langsung buat ini ya level tertinggi, karena sayang aja, mending kalian bikin basic machine yang lain. Toh juga bisa kok kalian mendapat banyak hasil drop dari mining dengan fortune pickaxe yang dimana umumnya lebih mudah dibuat gitu ya. Oke, kita udah selesai ya buat nge-smelt overworld ore. Sini bakal fall tadi yang
semuanya total 8 buah ya, jadinya segini. Oke, kita coba ya, apakah berlaku juga buat apa namanya itu ore yang dari Netherworld ya. Oke, memang Nether Gold ore dulu. Bahkan Nether Gold ore pun kalau dibakar langsung ini ya, langsung langsung jadi gold ingot. Kan kadang tuh kalau misalnya kita hancurin pakai fortune, dia bakal naruhnya tuh bakal jadi gold nugget, nah langsung gold ingot. Tiga, tiga ini sama sih ya, tetap kan multiply. Jadi bukan cuma overworld ore aja, tapi juga si yang Netherworld juga. Buat yang tadi ya, buat yang gold ore, buat yang Nether quartz ore, bakal jadi multiply. Nah, Ancient Debris itu coba ya. Nah, notice kalau Ancient Debris diubah menjadi si Netherite Scrap, dia tuh nggak bakal mendapat multiplier efeknya. Walaupun misalnya fuel efficiency masih dapat, terus kecepatan prosesnya juga masih dapat gitu ya. Tapi kalau buat multiplier nggak. Dari 8 buah Ancient Debris tetap dapat 8 Netherite Scrap. Kita coba buat ini ya, batu-batu seperti biasa tapi yang bukan ore. Nah, 8. Kalau stone pun pokoknya batu-batuan yang mau diubah seperti biasa dia tuh nggak bakal ke multiply. Jadi cuman ya udah jadi itu aja gitu ya. Jadi double pun nggak nambah kayak jadi 6, jadi nambah 3 enggak. Itu jadi salah satu. Nah, kalau sand, nah tetap aja kan multiply nggak dapet, tapi processing speed dan fuel efficiency masih dapat. Nah, kalau kelp gimana? Kalau makanan. Nah, dried kelp pun dibuat tanpa ada multiplikasi ya. Nah, jadi tunggu dulu. Oke, setelah setelah kita membakar semua material yang kita coba tadi, kita bisa rangkum nih bahwa overworld si ore-nya tuh akan dapat multiplikasi. Sedangkan kalau misalnya si Netherworld juga gitu sih yang ore, tapi kecuali si Ancient Debris ya, dia tuh nggak akan termultiplikasi si Netherite Scrap-nya nggak bakal dapat lebih banyak dibanding seharusnya. Terus eh Netherite Brick, Nether Brick pun tetap sejumlah yang kita taruh, glass pun gitu, dan juga dried cotton begitu. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya ini akan baik sih kalau kalian tuh bener-bener ngincer murni buat si apa namanya? Buat si konversi. Misal kalian mau ngelusi glass, mau misalnya kalian mau bikin dried clay atau makanan yang bisa dibakar segala macam tuh bagus banget dengan si Carbonado Each Furnace ini. Tapi kalau misalnya kalian perlu nge-harvest ore, misalnya kalian mau manen lapis lazuli nih, sarannya sih mending kalian pakai Fortune biasa aja. Fortune biasa kayaknya lebih akan yield lebih banyak produk dibanding kalau kalian menggunakan furnace ini. Nah, terus apalagi kalau kalian bisa mendapat Fortune lebih tinggi ya, misalnya kayak Fortune 5 atau Fortune 6 akan jauh lebih baik sih. Ya gitu. Intinya Carbonado Furnace ini bagus sih kalau kalian punya sebagai ini pelengkap. Ya, kalau misalnya kalian apa tuh namanya? Kalau kalian masih baru mulai, mending pakai furnace biasa aja atau enggak mungkin eh, pakai furnace yang tingkat lebih rendah ya, nggak usah langsung carbonado. Karena ini bener yang agak-agak maksa sih kalau kalian baru baru mulai tapi pakai alat ini. Banyak alat-alat yang bisa kalian explore di sini yang bisa kalian membantu kalian untuk lebih have fun dalam main Minecraft ya di server yang kalian mainin. Oke, A few moments later. setelah di smelt. Nah, ini sangat bantu sebenarnya karena bahkan tadi tuh dia masih tinggi banget apinya ya, yang nunjukin dia tuh masih banyak waktu yang bisa dipakai buat ngebakar barang-barang lainnya. Karena Carbonado Each Furnace ini dia punya fuel efficiency sebanyak 10 kali dari yang normal, maka dia bisa lebih panjang 10 kali dari fuel biasanya di furnace biasanya. Kalau blast rod satu buah bisa membakar 120 detik atau 12 item, maka dia tuh bisa membakar selama 1200 detik di sini atau di Carbonado Each Furnace ini ya. Setara 60 menit. Nah, bayangin tuh berapa item yang bisa dibakar. Mengingat bahwa satu item itu bahkan tadi kurang dari 2 detik ya pembakarannya. Jadi banget tadi pembakaran itemnya itu di Carbonado Each Furnace ini.
Oke. Oke, mungkin itu aja guys yang bisa gue sharing ya. Jadi untuk pembuatan Kaburadoo Experience ini mahal. Jadi kalau misalnya kalian mau buat ya silakan, tapi kalau misalnya kalian masih baru mulai, masih mau explore yang lainnya, mending barang-barang yang diperluin dipakai buat menggunakan mesin yang lainnya aja. Karena mesin lain juga nggak kalah berguna kok dalam membantu kalian menikmati pengalaman dengan selain hal ini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih telah menonton. Selamat siang.